Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, Bab 941-950. Dongeng Donghua. Bab 941. Minumlah anggur palsu. Dengan cahaya Wang Yun, para prajurit di posisi defensif mendapat jeda yang berharga. Pasukan ekspedisi menyerang kembali setelah hanya 2 jam perbaikan, dianggap bahwa posisi defensif ini kurang penduduk. Sehingga ia ingin menggunakan pertempuran roda untuk benar-benar menjatuhkan tentara pada posisi itu. Hanya membutuhkan serangan sedekat itu selama seminggu, tidak peduli seberapa hati-hati P5092 diatur, vitalitas semua prajurit akan habis oleh serangan tanpa akhir ini. Pada saat ini, banyak tentara yang berada dalam posisi bertahan tidak tahu apa yang terjadi, lagi pula tornado melewati mereka dari atas dan menyerang pasukan ekspedisi. Semua orang hanya melihat beberapa orang barbar yang tiba-tiba muntah, dan kemudian tiba-tiba mundur. Para prajurit masih sedikit bingung di medan perang. Apa maksud orang barbar ini dan bagaimana mereka tiba-tiba meludah? Mungkin kamu minum anggur palsu. Itu terlalu tidak profesional, tidak dapat membantu minum sebelum pertempuran. Para prajurit tertegun, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Bukannya semua orang kekurangan imajinasi, itu karena operasi Tuan dan staf muda mereka, Wang, terlalu aneh, apalagi tentara ekspedisi, bahkan mereka sendiri tidak bisa memikirkannya. Sampah yang dihasilkan oleh lebih dari 6.000 orang yang ditempatkan di sini, setelah beberapa hari fermentasi, sama sekali tidak dapat diterima oleh orang normal, terlalu banyak. P5092 datang dan bertanya kepada Ren Xiaosu, Tuan muda, apa yang baru saja terjadi? Ren Xiaosu menjelaskan masalah ini, ekspresi P5092 itu langsung aneh. Dalam rencana pertempurannya yang terperinci, dia tidak pernah berpikir bahwa pasukan ekspedisi akan mundur karena hal semacam ini. Sekarang memikirkan tentang orang-orang barbar yang muntah, tampaknya semuanya dapat dimengerti. P5092 menangis dan tertawa, komandan muda memberitahu saya sebelum operasi semacam itu. Ekspedisi itu sangat ingin mundur, tetapi saya pikir mereka curiga. Kalau tidak, kita harus membiarkan mereka mati. Ahem, Wang Yun dan aku tidak mengharapkan efek seperti itu. Mereka akan saling menjijikkan. Mereka tidak mengharapkan pihak lain untuk menarik pasukan secara langsung, kata Ren Xiaosu. Apakah daya dukung si barbar terlalu buruk? Bukannya mereka tidak mampu, P5092 menganalisis. Kamu sangat tampan, tiba-tiba ada angin yang begitu buruk di medan perang, dan para prajurit di posisi pertahanan tidak memiliki apa-apa. Pihak lain mungkin berpikir ini adalah dataran tengah kita. Senjata biokimia. Faktanya, tidak terlalu banyak untuk mengatakan bahwa ini adalah senjata biokimia. Angin pasti akan menyapu. Bagi mereka, beberapa orang barbar yang terluka baik-baik saja, tetapi bakteri dan virus menginfeksi luka mereka. Itu pasti akan membuat beberapa orang barbar sakit. Pada zaman kuno, ada taktik yang sangat kotor, umumnya dikenal sebagai air emas, dan para pembela membuang air emas yang mendidih ke bawah. Tetapi pada dasarnya semua pasukan musuh yang melekat ketakutan. Meskipun apa yang dilakukan Wang Yun tidak begitu kejam, itu memiliki pengaruh. Kemudian, HAL 5092 menemukan bahwa Ren Xiaosu telah mengalihkan pandangannya langsung ke arah Aqua Jamban, dan tampaknya memiliki beberapa ide. Pada titik ini, ekspedisi mundur menemukan bahwa semua orang muntah, dan tidak ada yang serius, jadi mereka pikir itu mungkin dilakukan. Angin jahat ini bukan senjata biokimia. Meskipun baik-baik saja, bau di tubuhnya tidak bisa dihilangkan, dan ada bau busuk di seluruh barak. Semua orang secara bertahap bereaksi, dari mana bau itu berasal. Seorang jenderal pasukan ekspedisi melihat posisi defensif Brigade Tempur ke-6 dari jarak jauh. Mengatakan bahwa ia telah berpartisipasi dalam tentara selama bertahun-tahun dan tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang menjijikan seperti itu.
Malam itu, Zuo Yunsan akhirnya tenang. P5092 meminta semua orang kecuali prajurit yang bertugas harus mengambil kesempatan berharga ini untuk beristirahat. Ji Ziang dan Zero juga keluar dari terowongan. Menurut mereka, pada saat ini, proyek penggalian terowongan sudah setengah jalan, yang lebih halus dari yang diharapkan. Kecuali bahwa kekuatan mentalnya habis dan senter yang ia ambil juga tidak ada listrik, jadi kembalilah sejenak. Ren Xiaosu melompat turun dan melirik. Terowongan itu memiliki lebar 1 meter dan tinggi 9 meter, yang cukup baginya untuk berlari cepat di terowongan. Kemudian, P5092 menyaksikan Ren Xiaosu Ji Ziang pergi ke samping dan bergumam tanpa tahu harus berkata apa. Saat fajar, pasukan ekspedisi kembali lagi, dan para prajurit Brigade Tempur ke-6 sudah memulihkan semangat mereka, menunggu musuh pulang. Hanya saja, orang barbar hari ini luar biasa berani, satu persatu, seperti sapi jantan yang marah, bersumpah bahwa mereka akan bergegas ke posisi bertahan dengan senjata. Awalnya P5092 berpikir bahwa itu akan menjadi beberapa hari setelah saya melihat pejuang lapis baja berat lagi, tetapi kecelakaan yang terjadi kemarin tampaknya membuat marah pasukan ekspedisi. Sehingga lawan sering muncul pejuang lapis baja berat hari ini, dan hampir menembus api posisi pertahanan beberapa kali. Dicekal. Namun, ia selalu menonton Ren Xiaosu menolak untuk membiarkan Ren Xiaosu menembak. P5092 berkata kepada Ren Xiaosu. Hari ini adalah untuk melihat apakah Xiao Hirak dapat menahan garis Anda tidak bisa menembak. Jika hari ini membuktikan bahwa ia tidak dapat menyelesaikan masalah tersembunyi ini sendirian. Para prajurit lapis baja berat di kerumunan, tugas keluar dari terowongan untuk mengganggu bahan-bahan korps ekspedisi tidak dapat diselesaikan oleh Anda. Setelah memikirkannya, Ren Xiaosu setuju, ayo kita lakukan, tapi sekarang pasukan ekspedisi pasti tidak akan menggunakan kartu hall mereka. Yang Xiaorong benar-benar cukup. Lihat itu, kata P5092, aku khawatir peluru sniper mungkin tidak bisa menembus baju besi musuh yang berat. Dan P5092 merasa bahwa mantan Xiaosu mengatakan bahwa keahliannya dalam bermain senjata diajarkan oleh Yang Xiaorong, dan ia selalu skeptis dengan kalimat ini. Sejujurnya, sangat jarang bagi seorang gadis untuk menjadi ahli penembak jitu, dan dia juga bisa menjadi guru Xiaosu. Itu selalu terdengar agak berlebihan. Oleh karena itu, P5092 merasa bahwa Ren Xiaosu mungkin mengatakan ini untuk bersantai. Namun, dia mengamati medan perang dengan teleskop untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. P5092 memikirkannya dan pergi ke Wang Yun, dan berbisik, apakah kamu mengamati prajurit-prajurit lapis baja yang berat itu? Amati, kata Wang Yun. Aku melihat bagian-bagian yang terluka dari beberapa pejuang lapis baja yang berat, semuanya mata. Apakah ini kebetulan atau contoh dari pengamatanku? P5092 bertanya. Bukan kebetulan, kata Wang Yun, jarak tembak Nyonya Marshal adalah 800 hingga 900 meter. Tiba-tiba para pejuang lapis baja berat ditemukan dalam 2 detik. Dan kemudian mereka terbunuh dalam 1 tembakan. Mata pada baju besi, sejujurnya, keahlian menembak sangat baik sehingga tidak penting untuk menggunakan kerang yang menusuk baju besi. Selain itu, dia tidak pernah mengenai target selain tentara lapis baja, dan sangat stabil. P5092 diam-diam menatap Yang Xiaorong, yang berada di tempat penembak jitu di gunung, dan mengatakan bahwa sebenarnya bukan karena keluarga tidak memasuki pintu, dan pasangan itu begitu galak. Sebelumnya di Dashian, ia menemukan bahwa kedua penembak jitu itu sebenarnya satu kuat dan satu lemah. Dia awalnya berpikir bahwa Ren Xiaosu adalah yang kuat. Saya tidak berharap jawaban sebaliknya. Bab 942. Tugas seseorang. P5092 selalu menunggu dengan sabar, menunggu saat ketika korps ekspedisi itu pengjian melihat segalanya, sebelum itu, tidak peduli seberapa berbahaya posisi pertahanan itu muncul. Ia harus bersembunyi oleh si pembunuh di tangannya. Selama si pembunuh masih ada di tangan Anda, itu akan tetap menjadi pencegah. Sama seperti dua tuan duel, sebelum Anda melepaskan pedang, lawan tidak akan pernah tahu bahwa Anda akan dicincang di sana. Ia harus berhati-hati dan selalu memiliki keraguan.
Karena alasan inilah korps ekspedisi saat ini tidak ada hubungannya dengan seberapa ganas tampilannya. Korps ekspedisi khawatir bahwa setelah mereka bergabung dengan kekuatan utama yang sebenarnya, gunung-gunung akan runtuh seperti sebelumnya. Si barbar tidak tahu bagaimana Central Plains melakukannya pada hari itu, dan hanya bisa melanjutkan godaannya dengan rasa takut yang tidak diketahui. Untuk P5092, selama dia bisa menggunakan 6.000 orang, dia akan terus menyeret kekuatan utama pasukan ekspedisi ini ke sini, dan itu adalah kesuksesan. 6.000 orang dapat melakukan ini, itu cukup P5092 untuk menyebutkan seluruh aliansi penghalang. P5092 tidak pernah memikirkan kemenangan besar Zuo Yunsan, meskipun dia tidak mengatakannya, dia sebenarnya pesimis. 2 hari berlalu dengan mata tertegun, dan pembunuhan mereka atas ekspedisi itu bahkan tidak 1/10 dari yang lain. Di permukaan, tampaknya sulit bagi orang barbar untuk bahkan bergegas ke posisi defensif, tetapi pada kenyataannya, jika Anda melihat perbedaan dalam kekuatan ini, Anda akan memahami bahwa masih ada pertempuran yang sulit untuk dilawan. Seiring waktu, amunisi untuk Brigade Tempur ke-6 akan semakin langka. Apa yang harus mereka lakukan sampai hari ketika peluru selesai? Masalah ini bahkan tidak P5092. Menurut perhitungan Wang Yun, dalam pertempuran intensitas tinggi seperti itu, amunisi mereka mungkin tidak bertahan lama. Sehari setelah perang frontal dimulai, huru-hara berlanjut dari pagi hingga sore, dan Wang Yun menggosok alisnya sedikit lelah. Rao adalah catatan, pengamatan, dan ringkasan yang telah ia alami begitu lama. Ketika P5092 melihat ini, dia mengatur agar dia beristirahat. Tentara ekspedisi tidak agresif sekarang, dan saya berharap akan ada serangan sengit di malam hari. Anda bisa istirahat dulu. Wang Yun mengangguk, oke, telepon aku kapan saja. Berbicara, Wang Yun berjalan menuju bagian dalam posisi defensif. Pada saat ini, tenda kafetaria sudah membuka makanan, dan para prajurit di kelas memasak sedang menunggu pasukan untuk diganti. Para petugas medis sangat sibuk, hanya karena orang barbar sendiri sulit untuk bergegas ke posisi defensif pada tahap awal pertempuran, sehingga tidak banyak yang terluka. Selain itu, Ren Xiaosu memberikan beberapa obat hitam ke klinik kesehatan terlebih dahulu untuk penggunaannya. Obat hitam ini tidak memerlukan konten teknis sama sekali. Cukup jahit dan bersihkan obatnya, dan yang terluka akan dibunuh. Situasi ini membuat para prajurit medis sangat tidak ada. Selalu ada prajurit medis yang merasa bahwa mereka sedikit berlebihan di medan perang ini. Namun, P5092 secara khusus menjelaskan kepada mereka bahwa meskipun mereka sekarang menganggur, mereka harus siap untuk menerima sejumlah besar yang terluka. Wang Yun melewati klinik kesehatan lapangan dan berjalan ke tenda kantin. Ketika dia berjalan, dia tiba-tiba menyadari bahwa tentara medis menunjuk kepadanya, lihat, ini adalah penjebak kotoran legendaris. Dikatakan bahwa dia mengejutkan pasukan ekspedisi pada tengah malam kemarin. Beberapa tentara bingung, Qin Shi Huang. Apa Qin Shi Huang? Capture is capture, petugas medis itu menjelaskan dengan sabar. Mata Wang Yun melonjak ketika mendengar kata-kata ini. Reputasinya di dunia ini hancur tadi malam. Namun, melihat para prajurit ini memandang dirinya sendiri dengan penyembahan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tepat ketika dia merajuk, tiba-tiba Ji Jiang dan Zero menemukan di terowongan yang jauh, dan Ji Jiang berlari ke Ren Xiaosu dengan bersemangat. Tuan, buka, hanya lebih dari 10 cm tanah tersisa di ujung terowongan ini. Sebuah dorongan singkat akan terbuka. Ren Xiaosu melihat hal. 5092, bagaimana mengatakannya, saya pikir lebih baik untuk melecehkan pasukan material barbar sesegera mungkin. Anda juga melihat dominasi yang Xiao Yun di medan perang depan. Selama pihak lain tidak mengirim semua pejuang lapis baja yang berat, dia dapat menangani. P5092 agak ragu-ragu, kamu tidak perlu mengirim mereka semua, pasukan ekspedisi hanya perlu mengirim beberapa ratus prajurit lapis baja yang berat, masih sedikit berbahaya. Kalau begitu, kamu memiliki cara yang lebih baik, Ren Xiaosu bertanya dengan sungguh-sungguh, siapa lagi yang menurutmu memenuhi syarat untuk peran ini? Para prajurit Brigade Tempur ke-6 adalah orang-orang biasa. Seberapa berbahayanya untuk berperang melawan kaum barbar di hutan belantara?
Anda juga tahu bahwa mereka hanya dapat menggunakan keunggulan mereka pada posisi defensif untuk memainkan keunggulan mereka. Siapa lagi yang tersisa? Wang Yun perlu menganalisis situasi di sini, Ji Jiang perlu siap untuk menghancurkan puncak gunung untuk menyelesaikan krisis pada posisi tersebut. Pada pandangan pertama, akan lebih tepat membiarkan saya pergi. P5092 akhirnya menghela nafas, kamu tidak mengerti, meskipun kamu tidak bertanggung jawab atas perintah, tetapi Brigade Tempur ke-6 masih berdasarkan pada kamu. Wang Yun datang ke sini karena kamu, Ji Jiang datang ke sini karena kamu, apalagi hibiskus kecil karena itu. Saya juga mengerti dalam benak prajurit lain bahwa Anda adalah kepala pasukan yang sebenarnya. Begitu Anda terbunuh di hutan belantara, seberapa besar semangatnya akan dihantam. Saya ingin Anda meyakinkan saya tentang satu hal, tidak peduli apapun yang terjadi. Jika misinya berhasil atau tidak, Anda harus kembali ke sini. Apakah Anda tahu mengapa para komandan tidak dengan mudah menyerang? Bukan karena mereka takut mati, tetapi mereka tidak bisa mati. Mendengarkan Ren Xiaosu dalam hati, P5092 akhirnya berkata, kamu harus mengerti satu hal. Di medan perang Zuo Yunsan, hidupmu bukan milikmu lagi, itu milik semua orang yang bertarung di sini. Ren Xiaosu mengangguk, aku ingat, aku akan kembali dengan selamat. Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu langsung pergi ke pintu masuk terowongan, dan membiarkan orang-orang membawa peralatan komunikasi. Tetap berkomunikasi kapan saja, saya akan menunggu berita Anda di kamp komando, dan jika saya menemukan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, segera mundur. Oke, Ren Xiaosu membawa peralatan komunikasi, lalu berbalik untuk melihat Ji Jiang, setelah aku pergi, kamu akan datang sesuai dengan rencanaku. Tenang, Ji Jiang mengangguk. Setelah berbicara, Ren Xiaosu pergi ke terowongan tanpa melihat ke belakang, hal. 5092 memandang lubang yang gelap dan khawatir, kuharap tidak ada yang terjadi. Akibatnya, Ji Jiang tiba-tiba berkata pada saat ini. Ketika kami mengevakuasi penghalang 31 bersama dengan Dahuyu, saya khawatir dia akan baik-baik saja jika dia tinggal sendirian, tetapi Dahuyu berkata kepada saya. Bahkan jika penghalang itu hilang, rakyat Kong dia meninggal, dan dia tidak akan melakukan apa-apa. Pada saat itu, Dahuyu secara misterius mengatakan bahwa kartu tersembunyi di tangan Tuan Muda Northwest ini lebih dari yang dibayangkan semua orang. Oleh karena itu, saya pribadi berpikir bahwa tidak perlu terlalu khawatir, besar meskipun orang yang berkedip sering melakukan sesuatu yang keterlaluan. Dia selalu memahami komandan yang lebih muda lebih baik dari kita, apalagi nama panggilan penghancur penghalang tidak putih. Dan orang yang bisa memanggil nama panggilan ini tidak akan pernah bisa mati dengan mudah. Hanya ada nama yang salah di dunia ini. Bagaimana bisa ada nama panggilan yang salah? Wang Yun, yang baru saja tiba setelah makan, mendengar kalimat ini, dan hatinya tiba-tiba terasa sedikit tidak menyenangkan. Bab 943. Dahuo, Konvergensi. Di hutan belantara, ribuan unit transportasi ekspedisi menuju selatan. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita dapat melihat bahwa 9 orang dewasa dalam tim transportasi ini adalah pengungsi dari Central Plains. Saya melihat pakaian para pengungsi itu kotor dan kotor, berlubang-lubang di tubuh dan sepatu mereka, dan sepatu beberapa orang telah masuk ke mulut buaya, agar tidak melukai kaki mereka. Mereka juga mengikat sepatu dengan tali rami untuk menghindari sepatu. Jatuhkan kapan saja. Ratusan pengungsi dikawal oleh orang-orang barbar dari korps ekspedisi, yang tampaknya memiliki beberapa kali lebih banyak orang daripada orang-orang barbar. Tetapi tidak ada yang berani mencoba untuk memberontak atau melarikan diri. Bahkan, semua orang benar-benar ingin berlari. Lebih dari 100 orang barbar ingin mengejar lebih dari 900 orang, dan mereka dapat mengejar hingga 3 atau 400 orang. Yang lain masih bisa berlari. Masalahnya adalah tidak ada yang mau menjadi mati 3 atau 400 hantu sial. Efisiensi tentara ekspedisi dalam mengangkut biji-bijian jauh lebih buruk daripada di Central Plains, tetapi gerobak sederhana ditumpuk dengan bahan dan penghalang sangat tinggi. Awalnya mereka juga ingin menggunakan kendaraan Zongyuan, tetapi para pengemudi terlalu sulit ditemukan. Di era ini, kendaraan itu sendiri bukanlah barang yang populer, orang biasa dan pengungsi bahkan tidak pernah naik mobil, apalagi mengemudi.
Karena itu, mereka hanya dapat terus menggunakan metode bodoh mereka. Untungnya, dataran tengah yang direbut masih taat dan Zuo Yunsan dikelilingi oleh kelompok tentara besar lagi. Tidak ada yang harus keluar lagi. Memang, sebagaimana dinilai oleh P5092, setelah pasukan ekspedisi mengepung Zuo Yunsan, pasukan transportasi menjadi lebih aman. Pada saat ini, seorang pengungsi tiba-tiba berjalan dan jatuh ke tanah, dan seorang biadab datang kepadanya dan berkata dengan dingin, "Bangun." Para pengungsi di sebelahnya memandang dengan ekspresi mati rasa, dan tidak ada yang pergi untuk membantu orang yang jatuh, dan tidak ada yang mengatakan apapun untuk membantu. Melihat bahwa pengungsi di tanah tidak merespons, si barbar mencibir dan menginjak telapak lawan, "Jangan berpura-pura mati, napasmu mengkhianatimu. Jika kau terus berpura-pura mati, aku tidak keberatan membiarkanmu benar-benar mati di sini." Ketika sepatu bot barbar menginjak tangan pengungsi ini, para pengungsi tiba-tiba mengeluarkan suara sedih, "Maafkan aku benar-benar tidak bisa bergerak." Namun, begitu kata-katanya jatuh, dia melihat bahwa si barbar tiba-tiba mengangkat kakinya dan meremas dadanya. Dengan hanya satu kaki, pengungsi itu mati sepenuhnya, dan banyak darah mengalir keluar dari mulutnya. Si barbar berkata dengan dingin, "Seseorang pura-pura mati dan mengikutinya." Di mata korps ekspedisi, kehidupan di dataran tengah seperti rumput dan mustard, tidak layak disebut. Di tim pengungsi, seorang pria muda tampak tidak bermoral di matanya. Dia berkata kepada seorang pria tua di depannya, "Mari kita tidak peduli." Orang tua di depan berkata, "Tidak apa-apa untuk membunuh orang-orang barbar ini, tetapi mereka masih terjebak di Zuo Yunsan. Apakah berguna bagi kita untuk membunuh lebih dari 100 orang barbar? Kali ini tujuan kita adalah untuk bergabung dengan pasukan ekspedisi, hanya ketika mereka menemukan kesempatan untuk membunuh jenderal senior mereka. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mengepung Zuo Yunsan." Pemuda itu berpikir sejenak, dan memusatkan pandangan matanya yang gelisah. Dia mendorong skuter itu bersama lelaki tua itu dan terus maju. "Bukankah mereka seharusnya berada di Yuyusan? Mengapa kamu tiba-tiba berlari ke Zuo Yunsan?" "Apa yang kamu tahu?" kata lelaki tua itu, merendahkan suaranya. "Langkah Zuo Yunsan adalah langkah yang luar biasa. Ketika saya memberitahu komandan itu bahwa komandan mengatakan bahwa ada tuan dalam pasukan. Apakah Anda tahu mengapa? Karena 6.000-an orang sebenarnya tidak berguna di medan perang depan, tetapi mereka datang ke Zuo Yunsan dan terjebak di tenggorokan ekspedisi seperti pisau. Orang barbar harus pergi untuk memerangi pengepungan, sehingga tekanan keluarga Wang akan jauh lebih kecil. Tapi mereka terlalu berbahaya di Zuo Yunsan," gumam pemuda itu. "Berbahaya, tidak ada yang perlu ditakuti dari tuan muda, yakinlah, selama kita bergerak lebih cepat mereka akan baik-baik saja," kata orang tua itu. "Kalau begitu, kamu selalu berbicara tentang membunuh para jenderal senior si barbar, tetapi kamu memberitahuku tentang rencana itu, yang membuatku sedikit diperhitungkan," kata pemuda itu. "Rencanakan. Dengan kekuatanku, rencana apa yang aku butuhkan?" kata orang tua itu. "Yakinlah, semuanya ada di tanganku. Aku sudah menghitung waktu, tim transportasi ini dapat mencapai Gunung Danyu sebelum matahari terbenam hari ini." Begitu suara itu jatuh, lelaki tua itu tiba-tiba melihat kepala seorang barbar meledak, dan lelaki muda itu mendengus dan berkata, "Saya memperkirakan bahwa tim transportasi ini tidak dapat mencapai Gunung Danyu sebelum matahari terbenam." Lelaki tua itu tiba-tiba membeku, siapapun yang menembakkan pistol ini, jelas tidak boleh ada kekuatan perlawanan di belakangnya. Mengapa seseorang tiba-tiba melompat keluar dan membunuh orang barbar itu? Dia tidak menunggunya memikirkannya, tetapi melihat orang barbar lain dipukuli dengan kabut darah. Setelah peluru sniper menembus dada si barbar, peluru panjang dan sempit itu tidak tinggal di dalam si barbar, tetapi menembus tubuh lawan dan mengenai material di sebelah pria tua itu. Lelaki tua itu bergegas menemukan peluru di dalam mobil sementara yang lain tidak memperhatikan. Ketika dia melihat peluru itu, dia tertegun lagi. 12,7 kaliber inti tungsten dikupas proyektil penusuk baju besi. Orang ini secara khusus untuk membunuh orang barbar, tetapi saya tidak tahu apakah pihak lain berapa banyak orang.
Proyektor penindikan lapis baja tungsten inti 12,7 mm adalah proyektil penindikan subkalibrasi yang berputar dan stabil, yang memiliki keunggulan kecepatan tinggi, ekstensi lintasan rendah. Waktu penerbangan singkat, ketepatan pukulan tinggi, energi kinetik besar, dan kekuatan penindikan lapis baja yang kuat. Secara umum, benda ini digunakan oleh senapan sniper anti peralatan untuk memukul tank. Sekarang digunakan pada orang-orang barbar, dan tentu saja sangat mudah digunakan. Pria muda itu bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus bersembunyi, tetapi jika seorang penembak jitu menyerang di sini, seharusnya tidak menimbulkan terlalu banyak ancaman bagi pasukan transportasi ini, kata orang tua itu. Ingat, target kita tidak ada di sini. Tetapi pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menemukan bahwa peluru di tangannya menghilang. Tunggu, ini adalah peluru dengan kemampuan luar biasa. Pria tua itu tiba-tiba melihat ke arah penembak jitu. Dengan mengatakan itu, lelaki tua itu tidak menyembunyikan apa-apa, dia hanya melompat ke atas skuter dan berteriak kepada si penembak jitu, "Tuan, aku berkedip besar, aku di sini." Adegan ini konyol bagi anak muda, bukankah Anda hanya mengatakan Anda ingin terus bersembunyi? Mengapa Anda tiba-tiba bersemangat? Tanda seru, tanda seru. Orang biadab dari pasukan pengangkut tertarik ke masa lalu oleh langkah Dahuyu, tetapi Dahuyu mengubah konseling sebelumnya, dan benar-benar menertawakan orang-orang barbar yang datang. Adapun kamu, 100 orang, itu tidak cukup bagiku ya, aku tahu bahwa Marsal muda itu akan merampokmu, jadi apalagi yang akan aku pura-pura jalani, bukankah lebih baik membunuhmu lebih awal? Kemudian, Dahuyu mengambil inisiatif untuk menerkam ratusan orang barbar. Di kejauhan, Ren Xiaosu mengambil kacamata dan melihat ke tim transportasi. Sejujurnya, dia tidak menyangka akan menemukan kerlip besar di sini. Ren Xiaosu mengambil penembak jitu hitam dan berjalan menuju tim transportasi pada saat ini. Dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia bisa melakukan sesuatu yang lebih menarik setelah bertemu dengan rekan setimnya seperti Dahuyu. Bab 944. 6 aliansi yang kuat. Kekuatan fisik murni Dahuyu sangat kuat, dan sampai sejauh mana Xiao Ren telah diminta, tetapi produk ini dapat mengguncang T5 secara positif tanpa jatuh, yang cukup untuk menjelaskan masalahnya. Pada awalnya, Dahuyu telah membunuh T5 dengan tangan kosong di Gunung Suci. Karena itu, ketika Dahuyu tidak lagi menyembunyikan identitasnya dan mulai memburu unit transportasi pasukan ekspedisi, Ren Xiaosu tidak punya niat untuk campur tangan sama sekali. Lagi pula, tidak ada master di pasukan barbar. Tepatnya, dia juga melihat kekuatan spesifik Dahuyu. Saya tidak tahu. Sepintas, Dahuyu, sebagai orang yang luar biasa, hanya dapat mengembangkan kebugaran fisik yang ekstrim. Hasilnya adalah kualitas fisik Dahuyu menjadi sangat tidak normal. Ketika si barbar mengepung Dahuoyou, pria tua itu tidak bisa membantu tetapi mengguncang kapak dengan tangannya yang telanjang. Seorang barbar mengambil kapak raksasa dan menebas Dahuyu, tetapi Dahuyu seperti keterampilan yang menyilaukan, ia mencubit kapak lawan dengan 2 jari dan tampak garang. Jika hanya bertarung secara normal, aku khawatir semua orang merasa bahwa Dahuyu sangat kuat, tapi aku tidak tahu seberapa spesifik itu. Sekarang dia bisa memegang kapak dengan 2 jari, dan itu tampak mengerikan. Namun, Ren Xiaosu penasaran dan sering dibodohi seperti ini, atau apakah dia mengatakan ingin menunjukkan kedua tangan di depan dirinya sendiri. Ren Xiaosu awalnya berjarak 600 meter dari unit transportasi. Ketika dia mendekat, ratusan atau lebih barbar di unit transportasi material sudah mulai melakukan kekerasan. Dahuyu masih terengah-engah, dan ketika Ren Xiaosu mendekat, dia segera mengangkat dadanya, pandangan yang sangat santai dan dengan ramah berkata kepada Ren Xiaosu. "Tuan, aku ingin mati untukmu, aku benar-benar tidak berharap untuk melihat di sini kamu. Lalu mengapa kamu tiba-tiba muncul di sini, atau di tim transportasi orang-orang barbar?" Ren Xiaosu bertanya-tanya, "Kupikir kamu akan kembali ke barat laut." "Saya memang kembali ke Northwest, tetapi karir Daxing Northwest kami belum selesai, dan kami harus terus kembali ke Central Plains untuk mencari bakat." Dahuyu tertawa pada saat ini. Katanya kepada para pengungsi di bawah asuhan tentara ekspedisi. "Setelah kamu pergi, cepatlah dan ingat, pergi ke barat laut, selatan dari sini adalah jalan buntu, barat laut adalah gerbang kehidupan.
Tidak masalah jika Dahuyu menggunakan metafisika lumpuhnya untuk membodohi orang. Kali ini benar bahwa selatan adalah medan perang dan kematian ada di mana-mana, jadi orang-orang ini hanya bisa pergi ke barat laut. Namun, beberapa dari pengungsi itu tiba-tiba bertanya, karena kamu sangat baik, mengapa kamu tidak melakukannya ketika orang biadab itu membunuh sesamanya? Huluoruo besar, kalian semua bergantung pada saya jika Anda bisa bertahan hidup, kurang kentut dengan saya keluar. Para pengungsi tidak berani berbicara lagi, dan Dahuyu tiba-tiba memalingkan matanya dan berkata, jika Anda masih merasa tidak nyaman, Anda bisa datang kepada saya setelah perang dan datang ke teori, ingat, saya Wang Ran. Para pengungsi melarikan diri ke barat laut. Ren Xiaosu dengan enggan berkata, saya pikir tidak perlu menyembunyikan nama asli. Tidak, kami tidak bisa mendiskreditkan Northwest, kata Dahuyu. Sekarang orang-orang ini suka meneruskan, meskipun saya tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan orang lain. Tetapi saya tidak tahu apakah itu diteruskan. Apa yang terjadi? Lagi pula, Wang tidak takut pada bahan hitam. Ada lebih banyak bahan hitam pada mereka, yang tidak lebih buruk dari yang ini. Ren Xiaosu tidak lagi peduli tentang ini, tetapi bertanya, apa yang kamu lakukan dalam pasukan transportasi ini? Saya biasa membawa orang ke Tinder untuk menemukan karakter yang cocok untuk barat laut Daxing, tetapi saya tidak berharap Tinder gagal begitu cepat. Saya tidak ketahuan, tetapi saya berpikir bahwa saya dapat dicampur ke dalam korps ekspedisi. Mereka menangkapnya, kata Dahuyu. Lalu aku bertanya-tanya apakah aku akan bergabung dalam ekspedisi dan membunuh satu atau dua jenderal senior. Ini pasti akan mengganggu ritme pelanggaran para barbar. Itu merusak rencanamu, kata Ren Xiaosu malu, aku tidak menyangka kamu memiliki rencana yang begitu penting di tim ini. Akibatnya, seorang pemuda berbisik, dia punya rencana kentut. Dahuyu menatapnya, saya memperingatkan Anda untuk tidak berbicara omong kosong di depan Marsal muda. Ren Xiaosu dengan penasaran berkata, apa ini? Ren Xiaosu saling memandang, dan melihat bahwa pemuda itu berumur 25 atau 60 tahun, berkulit putih dan sedikit gemuk. Oh, namanya Ye Yeyu. Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang dia, Tuan Muda. Ini adalah lelaki gemuk yang kita tangkap dalam pertempuran pertama klan Zong, Dahuyu menjelaskan. Kemampuannya adalah menemukan 100 mil. Orang luar biasa di dalam, jadi saya membawanya dari barat laut, hanya untuk mencari tahu apakah ada ikan yang hilang jaring. Boneka Yuye ini awalnya digunakan kembali setelah ditangkap oleh Zong, dalam pertempuran itu, orang luar biasa Zong jelas lebih dari pasukan konsorsium lainnya, yang merupakan kreditnya. Banyak orang luar biasa di konsorsium lain tersembunyi dengan baik dan tidak terekspos. Dan orang-orang luar biasa Zong semuanya ditemukan olehnya. Sekarang, Dahuyu ingin menemukan seseorang untuk pergi ke barat laut Daxing, kemampuan untuk mencocokkan pria gemuk kecil ini tepat. Untungnya, Ren Xiaosu tertawa riang, terus bekerja keras untuk menjadi orang yang berguna bagi Northwest. Ye Yeyu, anak muda yang tampan. Dikatakan bahwa Ye Yeyu sering mendengar penyebutan Marsal muda, tetapi ini adalah pertama kalinya melihatnya. Dahuyu bertanya, kenapa kamu masih muda, di sini, tidakkah kamu seharusnya berada di Zuo Yunsan? Ren Xiaosu menghela nafas, situasi di sana tidak begitu baik, dan kekalahan Tinder juga membuat kami sedikit lengah, jadi aku keluar untuk mengganggu pasukan material pasukan ekspedisi dan membuat mereka sakit kepala. Seperti yang dikatakan, Ren Xiaosu pergi untuk memeriksa bahan-bahan di truk palet, tetapi ia menemukan bahwa bahan-bahan kali ini bukan lagi barang dari Central Plains. Tetapi beberapa roti hitam dan biji-bijian kasar. Dia bingung dan menggigit sedikit roti hitam ke dalam mulutnya, dan kemudian berkata, roti hitam ini dimakan seperti wotou, dan korps ekspedisi memakan ini. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar mengalami kesulitan di utara. Tidak heran mereka akan tiba-tiba pergi ke selatan. Namun meski begitu, dataran tengah dan barbarian sudah dalam posisi yang sama, bahkan jika pihak lain datang untuk bertahan hidup ras mereka sendiri, tidak ada kemungkinan konsesi di dataran tengah. Dan kedua belah pihak pasti akan mati. Dengan mengatakan itu, Ren Xiaosu mengemas semua barang yang diangkut oleh pasukan material ke ruang penyimpanan. Terlepas dari apakah makanannya enak, makanan ini bisa darurat. Pada titik ini,
Headphone Ren Xiaosu tiba-tiba terdengar P5092, Tuan, apakah berjalan dengan baik? Sukses. Terlalu lancar. Ren Xiaosu berkata, masalah makanan pada posisi defensif telah diselesaikan, dan persediaan di sini lebih dari cukup. Kamu harus bergegas saat itu, Tuan Muda, kata P5092. Tidak, Ren Xiaosu melirik Dahuyu, aku bergabung dengan Dahuyu di sini. Dalam hal ini, aku selalu merasa rugi jika aku tidak melakukan apa-apa. Bab 945, Semifinal. Dengan kekuatan timnya dengan Dahuyu, selama Anda tidak menemukan kekuatan utama ekspedisi di hutan belantara ini, musuh harus mati. Kekuatan material semacam itu yang dikawal oleh hanya 100 orang barbar harus melakukan kekerasan ketika mereka bertemu. Selain itu, Ren Xiaosu memandang Xiao Yeyu, seorang pria gemuk kecil, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa kemampuan pria kecil gemuk itu sekarang tampaknya memainkan peran besar. Bagaimana kalau Marsal muda itu kembali sekarang? Wang Yun bertanya kepada 5092. 5092 menggelengkan kepalanya, dia mengatakan bahwa dia dan Dahuyu sudah bergabung dan ingin melakukan sesuatu yang lebih. Aku hanya tidak perlu khawatir tentang masalah keamanannya, sekarang Dahuyu juga muncul, kedua orang ini dapat membuat hal-hal besar, kata Ji Xiang. Bagaimanapun, P5092 menemukan bahwa tugas yang diberikan Ren Xiaosu kepadanya selalu dapat dilakukan secara berlebihan, misalnya, ia berlari setelah pukulan sebelumnya. Pada saat ini, Ren Xiaosu memandang lelaki kecil gemuk Yeye, kemampuanmu menemukan seseorang dalam jarak 100 km. Ye Yu berkata, ya, dengan radius 100 km, Anda dapat merasakan vitalitas semua orang. Ren Xiaosu menyesap pendingin udara. Tidak heran Dahuoyo mengambil produk ini untuk menemukan orang-orang di barat laut Daxing. Anda perlu tahu seberapa besar penghalang. Anda tidak perlu masuk ke penghalang untuk menemukan orang luar biasa di penghalang. Berbicara tentang prinsip kemampuanmu, karena kamu merasakan vitalitas semua orang, bagaimana membedakan siapa yang luar biasa dan siapa yang tidak? Ren Xiaosu bertanya-tanya. Itu saja, jelas Ye Yeyu. Dalam persepsi spiritual saya, vitalitas semua orang seperti nyala api, dan yang luar biasa lebih kuat daripada orang biasa. Saya tidak tahu kapan saya baru saja bangun. Inilah yang terjadi, dan saya kemudian menemukan bahwa semakin kuat yang transenden, semakin kuat nyala dalam persepsi spiritual saya. Itulah yang terjadi, Ren Xiaosu mengangguk, kalau begitu kita sekitar 80 km dari Zuo Yunsan, bisakah kau merasakan orang barbar di sana? Ya, kata Ye Yeyu, aku pernah merasakannya sebelumnya. Ada banyak api di sana, dan ada ratusan api yang sangat kuat. Pikiran Ren Xiaosu terpana, apa standar menjadi sangat kuat. Bawa saya untuk mengukur, siapa yang lebih besar dan lebih kecil dari saya dan nyala api mereka. Xie Yeyu mengangguk dan menutup matanya, akibatnya, dia dengan cepat membuka matanya lagi, dan seluruh orang itu membeku. Hanya karena, dalam persepsinya, tidak ada keberadaan Ren Xiaosu, pihak lain tampaknya tidak terlihat di depannya. Sebelum itu, Ye Yeyu tidak pernah mengalami situasi ini, dan tidak ada yang bisa lolos dari deteksi. Namun, Ren Xiaosu tertegun saat itu, karena dia mendengar istana di kepalanya berkata kepadanya. Sebuah energi yang tidak diketahui terdeteksi untuk mencoba mendeteksi tuan rumah, yang telah diblokir. 3 kata tersebut telah disembunyikan dengan sangat meremehkan, tetapi secara langsung meniadakan kemampuan orang yang luar biasa. Pihak lain akhirnya terbangun untuk menjadi transenden, dan memiliki kemampuan yang langka. Akibatnya, Anda telah memblokir satu kalimat, dan kemampuan pihak lain menjadi batal. Tentu saja, hanya Ren Xiaosu yang tidak terlihat dalam persepsi orang lain. Ye Yeyu sedikit aneh. Dia juga melirik Ren Xiaosu untuk bayangan. Ren Xiaosu tidak marah, aku hidup, jangan kira, hanya kemampuanmu tidak berguna bagiku. Dahuyu menghela nafas, itu benar-benar pria muda. Ren Xiaosu berkata, bandingkan mereka dengan orang-orang barbar itu. Au, Bai Jing, pria gendut, Ye Yeyu mengangguk, vitalitas Zhang Husheng adalah sekitar 9 kali lipat dari pria dewasa biasa. Di antara para barbar itu, master yang paling kuat seharusnya 8 kali. Ren Xiaosu menemukan jawabannya.
Dibandingkan dengan orang biasa, tubuhnya hampir 6 kali lipat kualitas fisiknya, dan kekuatannya 175. Flicker besar sekitar 27, yang paling kuat dari barbar adalah 24, dan Su tua adalah 35. Memikirkan desahan Ren Xiaosu di sini, setidaknya jika ada Laosu di sekitar, aku tidak perlu khawatir tidak bisa saling mengalahkan. Namun, Zuo Yunsan bukanlah medan perang utama, dan harus ada barbar yang lebih kuat di sisi Gunung Danyu. Wu Yeyu berkata, menurut persepsi saya orang-orang barbar itu semua seperti manusia super, apakah mereka semua berevolusi? Ya, mereka telah berevolusi lebih merata, tetapi mereka telah tumbuh dalam kebugaran fisik, kata Ren Xiaosu. Bisakah Anda memahami bahwa tidak ada pasukan transportasi lain di hutan belantara ini, seperti ratusan orang barbar? Tim. Karena itu, ketika Ren Xiaosu menatap Ye Yeyu, matanya menjadi cerah. Anda tahu, setelah mereka menyerang unit transportasi ini, unit transportasi gagal mengirimkan materi ke garis depan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan pasukan ekspedisi pasti akan menemukan bahwa mereka memiliki masalah. Oleh karena itu, transportasi material berikutnya pasti akan mengubah rute. Sebelum pasukan ekspedisi menghilangkan bahaya yang tersembunyi, unit transportasi material tersebut bahkan akan lebih dekat dan mengambil jalan yang lebih sulit. Hanya untuk memastikan keamanan material. Tentu saja, akan ada lebih banyak perlindungan militer, tetapi ini untuk sementara waktu diabaikan oleh Ren Xiaosu. Sekarang, jangkauan pencarian Qi Yeyu adalah radius 100 km. Produk ini hanya radar self-propelled pribadi. Bahkan jika orang biadab berkeliling jalan itu tidak akan melebihi kisaran 100 km karena rentang ini terlalu besar. Itu akan membuang terlalu banyak tenaga dan sumber daya material. Ketika Ren Xiaosu memikirkannya, dia bahkan datang dengan ide berani untuk melenyapkan pasukan material pasukan ekspedisi. Dan dia memikirkannya untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba merasa itu sangat layak. Ren Xiaosu memberitahu Dahuyu tentang rencana itu, tetapi Dahuyu tertawa tanpa memikirkannya, kemana Tuan Muda pergi, mari kita pergi. Ren Xiaosu memandang Yu Yeyu, bagaimana kabarmu? Ye Yeyu dengan cepat melambaikan tangannya, aku tidak bisa bertarung, aku tidak pernah bertarung. Kalau begitu kamu berani mengikuti Dahuyu di unit transportasi. Ren Xiaosu terkejut. Aku tidak menginginkannya, tetapi aku tidak menginginkannya, itu sia-sia, kata Ye Yeyu dengan getir, dan Komandan Zhang mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia hanya akan tinggal di benteng. Tidak ada yang akan secara paksa merekrutnya menjadi tentara. Apa yang terjadi sekarang? Mereka telah diculik ke Central Plains. Di benteng 178, setiap hari di awal orang-orang melayaninya dengan lezat, dan memberinya uang untuk dibelanjakan. Selama waktu itu, Ye Yeyu menghabiskan kenyamanan sebanyak ada kenyamanan. Tapi suatu hari, tidak ada yang memberinya apapun, dan uangnya pecah, dan Ye Yeyu mengembangkan kebiasaan tangan besar dan tiba-tiba tidak punya uang, yang sangat tidak nyaman. Kemudian Ye Yeyu pergi ke benteng untuk menanggapi masalah ini, dan pada akhirnya dia mengabaikannya. Selanjutnya, Yu Yeyu menghabiskan 2 bulan hidup yang sulit untuk menghasilkan uang, ia bahkan pergi ke benteng 178 dan secara sukarela mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mengabaikannya. Selama waktu ini, Ye Yeyu hampir putus asa. Baru pada saat Dahuyu tiba-tiba datang ke pintu, Ye Yeyu mengerti bahwa kantas adalah rutinitas. Kebiasaan rakyat dari benteng 178 sangat sederhana, tetapi di antara orang-orang dengan kebiasaan mensubscribe channel Dongeng Dinghua dan itu sangat sederhana. Mereka pasti tidak termasuk Dahuyu dan Wang Fengyuan yang terlibat dalam intelijen. Hati orang-orang ini sangat kotor. Ren Xiaosu memandang Ye Yeyu dan berkata, aku hanya ingin mengatakan bahwa 7 teratas bergabung. Tetapi jika kamu memiliki kekuatan tempur yang lemah, maka kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu setengah, kita adalah 6 dan setengah atas, meskipun kedengarannya aneh. Ini memang aneh. Ye Yeyu tidak dapat muntah, dan ketika dia pergi ke mulut pemuda itu, bagaimana mungkin dia hanya pantas menjadi setengah kuat? Anda tahu itu terdengar aneh, bukan? Tidak bisakah saya menjadi orang yang lengkap dengan ikut menulis? Bab 946, Perburuan Gila-gilaan.
Setelah pasukan transportasi pasukan ekspedisi dirampok, tanggapan mereka lebih cepat dari yang dibayangkan Ren Xiaosu ketika memeriksa mayat. Ren Xiaosu bahkan menemukan bahwa pemimpin orang barbar yang terbunuh oleh Dahuyu memiliki peralatan komunikasi. Pada awalnya Ren Xiaosu tidak memperhatikan ini, tetapi Dahuyu menemukannya terlebih dahulu. Saya harus mengatakan bahwa Dahuyu, sebagai petugas intelijen, terlihat sangat ceroboh tetapi terlihat sangat ceroboh. Ren Xiaosu mengambil peralatan komunikasi dan menemukan seseorang di dalam memanggil unit transportasi. Dahuyu mengambil dan mencoba menyamar sebagai orang barbar. Akibatnya, pihak lain meminta Dahuyu untuk mengatakan kode rahasia. Dahuyu tidak berdaya, siapa yang bisa mengira bahwa kelompok barbar ini harus sangat berhati-hati. Suara di perangkat komunikasi mendesak, laporkan kata sandi Anda. Dahuyu memikirkannya dan berkata, Northwest of Daxing. Setelah berbicara ia mematikan peralatan komunikasi, dan kemudian berkata kepada Ren Xiaosu, peralatan ini pasti diperoleh dari Tinder dan penghalang 176. Awalnya, saya berpikir bahwa metode komunikasi orang barbar akan lebih buruk. Sekarang tampaknya mereka juga terus belajar. Ren Xiaosu berkata, ayo pergi. Tidak ada gunanya berhati-hati dan mengawasi Yeyu, dan bawa aku untuk menemukan pasukan mereka yang lain. Kemudian, Ren Xiaosu memimpin di hutan belantara. Menjelang sore hari berikutnya, sebuah unit pasukan ekspedisi melewati jalan gunung yang sempit, yang berjarak 130 km dari Gunung Zuoyun. Jalan gunung itu sangat sulit untuk dilalui. Namun, mereka tidak datang dari utara, tetapi memutar dari arah Tinder di timur. Setelah kekalahan Tinder, beberapa bahan ditinggalkan di garis depan tembok besar, hanya untuk mengisi lubang ekspedisi. Ketika pasukan Tinder dievakuasi, mereka telah mencoba menghancurkan semua artileri, tetapi kekalahannya terlalu tiba-tiba, dan sisa makanan sudah terlambat untuk diambil. Pemimpin tim memandang jalan yang kasar dan memarahinya, apa kekuatan utama yang dilakukan Zuo Yunsan? Bukankah itu berarti Zuo Yunsan telah dikepung? Mengapa ada pasukan musuh di belakang? Dengan persediaan di jalan gunung, Rao adalah seorang barbar dengan kekuatan fisik yang mengejutkan dan sedikit kewalahan. Tetapi para jenderal memiliki perintah, sebelum mereka menemukan musuh di belakang mereka, mereka harus memastikan keamanan persediaan. Orang-orang barbar dari semua kekuatan logistik tahu bahwa perang di depan memakan banyak bahan, jika bahan gagal lagi, saya khawatir kekuatan utama akan kehabisan makanan. Dalam perang, ujian dukungan logistik sangat parah. Jika pasokan tidak dikirimkan tepat waktu, yang menyebabkan tentara menyalakan langit dan bahkan memiliki moral yang rendah, sang jenderal cenderung membunuh petugas logistik untuk menyembah langit. Untuk jenderal itu sangat hemat biaya untuk menggunakan kepala untuk menenangkan ketidakpuasan para prajurit. Namun, ketika kekuatan material ini maju, para prajurit di depan tiba-tiba berhenti, karena sebenarnya ada 3 dataran tengah yang berdiri di depan celah gunung. 3 pengungsi, kata seorang barbar. Aku akan mengambil mereka kembali dan membawa perbekalan. Setelah berbicara, dia bergegas menuju celah gunung dan mati. Pertempuran dimulai dengan cepat dan berakhir dengan cepat, dan lebih dari 100 orang barbar di belakang bahkan tidak melihat betapa kerasnya dia. Ren Xiaosu berdiri di jalan gunung dan berkata kepada Ye Yeyu, itu sama, kamu menemukan tempat untuk bersembunyi, kamu berkedip, lakukan, dan buat keputusan cepat. Dengan mengatakan itu, di dinding gunung di kedua sisi, Su tua dengan topeng putih tiba-tiba jatuh dari langit, seperti bola meriam menghantam formasi barbar, dan menebas dengan pedang terbuka lebar. Setelah pembunuhan Lao Su sejenak, tidak ada tuan barbar muncul di tim, dan Dahuyu mulai berlari liar. Ketika dia datang ke barbar, dia mengangkat kakinya secara langsung dan membanting perut orang barbar. Dengan suara renyah tulang yang retak, si barbar terbang mundur. Dengan senapan sniper di tangannya, Ren Xiaosu melepaskan tembakan sambil menembak dan menutupi Dahuyu di belakang. Bai Ye, seorang pria gemuk kecil yang bersembunyi di sudut, melihat pemandangan ini diam-diam. Dia hanya merasa bahwa perjalanan ini keluar, dan Tian-Tianjing gugup. 2 orang mencegat ratusan orang barbar. Bisakah orang normal melakukan hal seperti itu? Tapi Ren Xiaosu dan Dahuyu tidak menganggap itu berbahaya.
Bahkan, mereka sangat berhati-hati, bahkan dengan radar self-propelled humanoid seperti Xie Yeyu, Ren Xiaosu bersikeras bahwa Lao Su mulai memastikan bahwa tidak ada master tersembunyi di tim barbar. Yang membuat Dahuyu memanen. Meskipun di dunia spiritual Yan Yeyu, nyala api vitalitas saja dapat menentukan apakah seorang master ada dalam tim, tetapi jika seorang barbar dapat menyembunyikan kekuatannya seperti Ren Xiaosu di medan perang, tidak salah untuk berhati-hati. Orang-orang barbar ini tidak bisa melarikan diri, dan tidak masalah jika kamu membunuh dengan lambat. Setengah jam kemudian, Ren Xiaosu berdiri di medan perang berdarah dan menghubungi P5092, aku membunuh unit transportasi di lembah Cuisan. Tampaknya bahan-bahan itu seharusnya diangkut dari sisi Tinder. Biarkan Wang Yun merekamnya. Muran, P5092 di seberang komunikator, berkata kepada Wang Yun, sebagai catatan, ini adalah unit transportasi keempat yang dibunuh oleh Marsal Muda. Pada hari yang singkat ini, Ren Xiaosu mulai berburu liar dengan kemampuan Ye Yeyu. Selama unit yang kehilangan pesanan muncul dalam jangkauan pencarian Ye Yeyu, dia tidak ketinggalan. Selain itu, ada manfaat lain untuk kemampuan Ji Yeyu. Salah satu kekuatan utama dari korps ekspedisi telah mundur ke belakang dan mulai mencari mereka. Namun, selama Ye Yeyu tersedia, Ren Xiaosu akan mengetahui kemajuan musuh dalam 100 km tren. Selama tidak lebih dari 100.000 pasukan ekspedisi datang dan menangkapnya, tidak mungkin untuk menangkapnya sama sekali, bahkan sosoknya tidak dapat dilihat. Ren Xiaosu menepuk bahu Ye Yeyu dengan gembira, bakat kita sekarang 6 atau 3/4. Ye Yeyu berpikir dengan ekspresi pahit di wajahnya bahwa dia berusaha untuk menjadi orang yang lengkap. Jangan berkecil hati, kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Ini terutama karena Anda harus istirahat sejenak. Kekuatan mental sangat buruk. Anda perlu berolahraga lebih banyak. Percayalah, saya telah berbicara dengan banyak orang luar biasa. Kemampuan ini semakin Anda menggunakannya, semakin kuat diri Anda. Anda terlalu malas untuk menggunakannya sebelumnya. Anda harus lebih rajin di masa depan. Wu Yeyu tidak dapat muntah. Dia mengikuti Ren Xiaosu dan Dahuyu untuk menyerang tentara ekspedisi. Jarak dia berjalan bolak-balik setidaknya 200 km. Dia merasa telah menyelesaikan hidupnya dalam sehari. Tapi dia hampir lelah dan menjadi seekor anjing, tetapi Ren Xiaosu dan Dahuyu tidak kentut dan dapat memasuki kondisi pertempuran kapan saja. Apakah kedua orang ini masih manusia? Namun, pada saat ini, Ye Yeyu tiba-tiba mengerutkan kening, kekuatan utama yang tentara ekspedisi mengejar kita sedang berbalik, mulai bergerak ke sisi kita, tampaknya terekspos. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan tertawa, selamat datang, aku berencana untuk memberi mereka beberapa hadiah. Bab 947, Pengkhianatan. Tuan, apa yang kamu lakukan? Dahuyu bertanya dengan bingung. Baru saja, ketika Ye Yeyu mengatakan bahwa ada sejumlah besar ekspedisi yang mendekati sisi ini, Dahuyu terkejut dan ingin berlari dengan cepat. Namun, ia menemukan bahwa Ren Xiaosu tidak panik sama sekali, tidak hanya tidak pergi, tetapi juga tidak tahu kemana harus menggambar sekelompok TNT. Saya melihat Ren Xiaosu sedang menggali lubang di tanah dengan sekop insinyur lipat, dan kemudian memasukkannya ke dalam lubang dengan sangat hati-hati. Ren Xiaosu menghela nafas, sayangnya, tidak ada detonator. Benda-benda itu tertinggal di Zuo Yunsan, kalau tidak akan lebih nyaman. Sekarang aku hanya bisa menggunakan granat. Sekarang Ren Xiaosu menguburnya di tanah, dan kemudian meletakkan tubuh si barbar di atasnya. Selama seseorang mengangkat tubuh si barbar, dia akan menarik baut pengaman granat, dan kemudian semua orang barbar di sekitarnya akan tertiup ke langit. Tanpa detonator, Anda tidak dapat mengontrolnya dari jarak jauh, jadi Anda hanya dapat menggunakan metode ini untuk membuat guntur. Karena tekanan tinggi pertempuran Zuo Yunsan, Ren Xiaosu tidak hanya tidak mengambil bahan peledak yang dibawa oleh Brigade Tempur ke-6, tetapi juga menyumbang semua tens yang telah disimpannya untuk waktu yang lama, hanya menyisakan sekelompok penggunaan darurat dan tidak ada detonator. Wu Yeyu bertanya dengan lemah, apakah trik ini bekerja dengan baik? Saya ingat ini tidak baik untuk diledakkan, bisakah sebuah granat meledakkannya? Ya, kata Ren Xiaosu, bom yang diledakkan oleh granat sebenarnya lebih kuat daripada yang diledakkan oleh detonator biasa.
Kekuatan Ten bagus, tetapi tidak mudah meledakkan Ten. Umumnya, detonator dipasang pada Ten, dan detonator digunakan untuk meledakkan Ten. Jika itu hanya pembakaran biasa, itu tidak akan memancarkan api kuning, dan kemudian membakar perlahan, dan itu tidak akan meledak. Jadi ketika Ten dihancurkan, biasanya dibakar. Dahuyu menghela nafas, Marshal muda itu sangat bijak, orang barbar pasti tidak berpikir bahwa mereka akan membunuh mayat rekan-rekannya, dan bom itu juga akan menyebabkan mereka bayangan psikologis. Ketika mereka melihat mayat rekan-rekan, mereka akan memikirkan hari ini segalanya datang. Ren Xiaosu berkata dengan rendah hati, tidak apa-apa, kunci rendah dan kunci rendah. Wu Yeyu tidak mampu bersuara di sampingnya, dan dia berkata dalam hatinya bahwa kerlipan besar ini benar-benar kentut Northwest Tianzi nomor 1. Ya, cepat pergi, kata Ren Xiaosu, berapa lama pasukan ekspedisi tiba di sini? Ye Yeyu secara kasar menghitung seberapa cepat pihak lain mendekati, aku merasa butuh lebih dari 1 jam. Mari kita tunggu 1 kilometer jauhnya, pastikan untuk meledak di sini dan kemudian pergi. Pada saat itu, Ye Yeyu, Anda dapat menentukan korban musuh, kata Ren Xiaosu. Lebih dari 1 jam kemudian, korps ekspedisi dengan cepat mendekati medan perang, dan ketika mereka melihat semua pasukan pengangkut material yang telah terbunuh, seorang petugas meraung. Korps ekspedisi kehilangan 4 unit transportasi material dalam 1 hari. Kehilangan ini tak tertahankan bagi mereka. Kuncinya adalah bahwa mereka tidak melihat bayangan musuh. Setiap kali mereka mendekati, pihak lain pergi seolah-olah mereka memiliki mata di langit, dan tidak bisa menangkap mereka sama sekali. Seorang barbar berkata kepada Jenderal Gigi Korps Ekspedisi, Tuan, jumlah pasukan di unit ini mungkin cukup besar. Anda tahu, bahan yang dibawa oleh unit transportasi ini berasal dari sisi Tinder, dan jumlahnya besar. Jika musuh-musuh ini jumlahnya tidak besar, dan bahan-bahan ini tidak bisa diambil sama sekali, dan sekarang mereka telah mengevakuasi bahan-bahan dari keempat pasukan. Jenderal itu juga mengangguk, tapi saya tidak mengerti bahwa sejumlah besar pasukan seharusnya tidak bergerak seperti korps ekspedisi kita. Tetapi kinerja pihak lain jelas jauh lebih fleksibel daripada kita. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa ada orang di dunia ini yang dapat membawa ruang bersama mereka. Bagi Ren Xiaosu, apalagi jumlah material yang kecil, yaitu, untuk mengambil 10 pasukan pengangkut lainnya, ia juga dapat mengambil semuanya tanpa meninggalkan remah-remah. Seorang barbar berkata, Tuan, Anda harus melacak mereka kali ini, kalau tidak sang jenderal pasti akan menghukum kami, makanan legiun tidak cukup, dan kami harus mengambil kembali bahan-bahan yang dicuri oleh musuh. Tut akan menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku bagaimana melakukannya. Biarkan Boris datang dan mencari aroma yang ditinggalkan oleh musuh. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka pasti akan meninggalkan petunjuk. Kami akan mengikuti bau dan terus mengikuti. Ini adalah sesuatu yang Central Plains tidak ketahui. Selama evolusi orang-orang barbar, indera penciuman beberapa orang mulai mendekati binatang itu, dan bahkan dapat digunakan untuk melacak. Setelah prajurit bernama Boris dipanggil, dia mulai mencari rasa yang berbeda di dekat tubuh, dan kemudian dia berkata dengan aneh, Pak, rasa Central Plains di sini tidak rumit. Seolah-olah hanya ada 3 orang. 3 orang. Giginya mengertak, dan dia berjalan ke arah Boris, kamu yakin? Oke, kata Boris, mereka menuju utara. Ikuti aku. Meskipun Jenderal Ya tidak tahu mengapa 3 orang dapat mengambil begitu banyak persediaan, Boris tidak melakukan kesalahan sebelumnya. Pada saat ini, Ren Xiaosuzen sedang melihat pergerakan orang-orang barbar dengan lensa target 1000 meter. Tunggu, kenapa tidak orang-orang barbar ini pergi tanpa mengangkat mayat, mereka mulai bergerak ke arah kita. Melihat bahwa pihak lain tidak berniat mengangkat mayat, bukankah rencananya gagal? Di sebelah ini adalah Dahuyu dan Yan Yeyu menatap mereka. Kemana wajah mereka pergi? Pada saat ini, seorang barbar memandangi mayat-mayat di tanah dan berkata, Tuan, apa yang harus dilakukan mayat-mayat ini? Bawa mereka kembali. Akibatnya, Yasha menggelengkan kepalanya dan berkata, misi kami adalah untuk mengejar pasukan Central Plains ini. Sekarang membawa mayat-mayat ini pasti akan memperlambat pengejaran kami. Biarkan mereka beristirahat di sini sebentar.
Setelah perang, kami datang dan kubur lagi. Lagi pula, Central Plains itu licik. Seseorang sebelumnya menyembunyikan ranjau di bawah mayat-mayat. Orang-orang Central Plains menyebut cara tak terduga untuk mengubur bahan peledak yang disebut ranjau berbahaya. Siapa yang tahu jika ada jebakan di bawah jenazah ini? Jelaskan, mayat. Namun, begitu suara Jenderal Gigi itu jatuh, dia melihat sebuah lubang hitam yang terbuka di samping mayat yang tampaknya mampu menyedot semua cahaya. Segera, sebuah tangan terulur dari dalam pintu bayangan dan membalikkan tubuh. Hanya saja, pintunya kelihatannya berada di posisi yang salah, dan mayatnya bukan yang ia cari. Saya melihat tangan saya ditarik, dan kemudian pintu bayangan dibuka lagi dan membalik mayat kali ini. Dengan suara granat yang memantul bermunculan, selama 3 detik penundaan kehancuran granat, seorang prajurit menatap pintu bayangan yang menghilang ke udara. Apa yang istimewa? Anda hanya melihat. Apakah tangan itu? Gigi bergemuruh, lari. Dengan letusan asap abu-abu besar menghembus ke udara, dan ratusan orang barbar di dekat bahan peledak itu semua hancur berantakan. Bab 948, Mundur. Ren Xiaosu memegang kacamata dan menontonnya dengan diam-diam untuk waktu yang lama. Meskipun membunuh ratusan orang barbar tidak ada artinya di depan medan perang, itu seharusnya membunuh seorang perwira, kan? Petugas yang bisa mengeluarkan ribuan orang tidak rendah di peringkat ekspedisi. Selain itu, tidak meledak dengan lancar, yang dapat dikatakan berhasil mempertahankan wajah muda yang tampan. Faktanya, Ren Xiaosu tidak tahu bahwa Jenderal Gigi yang telah dia bunuh masih menjadi kepercayaan jenderal pasukan ekspedisi, dan itu juga membunuh beruang gila di pasukan ekspedisi. Nama Krazi Bear adalah semacam nama kehormatan bagi para prajurit yang telah mengaktifkan bakat penciuman di tentara ekspedisi. Ketika berburu pada hari kerja, Krazi Bear sangat penting. Wu Yeyu bertanya, "Tuan, apakah ledakan itu meledak?" "Kamu tidak melihat asap hitam di sana, itu sangat halus," kata Ren Xiaosu dengan semangat. Yun Yeyu dengan penasaran berkata, "Marsal muda itu, apa kemampuanmu barusan?" Hahaha, Ren Xiaosu menamparkan tangannya di belakang Yun Yeyu, "Katakan saja banyak." Ye Yeyu berkata, "Salah, katakan, ayo pergi, Tuan Muda, sudah terlambat, dan ada kekuatan ekspedisi baru dalam persepsi saya. Sebelumnya, mereka hanya berpatroli di sekitar dan tidak melakukan pendekatan, tetapi sekarang mereka bergerak dengan kecepatan penuh. Kemarilah." "Cepat," kata Ren Xiaosu. Yu Yeyu menunjukkan jalan. Pada saat ini, seorang barbar di korps ekspedisi yang dibom oleh TNT menggunakan peralatan komunikasi yang mereka gunakan untuk menghubungi bagian belakang dengan cepat. Langkah Ren Xiaosu benar-benar membuat marah seluruh tentara ekspedisi. Pembunuhan 4 pasukan pengangkut material dalam sehari telah membuat orang-orang barbar tidak dapat ditolerir lagi pula, makanan di garis depan akan segera kekurangan pasokan. Dan sekarang mereka telah membunuh orang kepercayaan jenderal itu. Tujuan pengepungan Suo Yunsan oleh pasukan ekspedisi adalah untuk melindungi jalur logistik, jika selalu ada unit seperti itu di belakang yang secara akurat mencegat semua kekuatan materialnya. Bagaimana pertarungan ini bisa dilawan? Hanya dalam 2 jam, tentara ekspedisi memiliki 45.000 pasukan yang dipimpin oleh jenderal mereka dan dengan cepat memasuki hutan belantara. Ren Xiaosu, seperti sarang madu kuda, menggeledah si barbar sepenuhnya. Ketika Yu Yeyu merasakan adegan ini, dia sangat terkejut sehingga dia menangis. Dia mengatakan bahwa tuan mudanya benar-benar pembuat onar. Dan dia baru saja memulai begitu banyak orang barbar dengan 1 tembakan. Tanda seru, tanda seru. Ini bahkan lebih ganas daripada ketika berada di penghalang Northwest ke-146. Ye Yeyu mengikuti Ren Rensu dan Dahuyu untuk melarikan diri, dan berkata dengan suara menangis, "Tuan muda, haruskah kita kembali ke barat laut?" "Mengapa kamu kembali ke barat laut?" Ren Xiaosu meliriknya, "Dengan kemampuan radar kamu, yang barbar dapat mengejar." Aku bertanya kepadamu, apakah ada perintah untuk pasukan pengangkut bahan barbar dekat sini?" Ye Yeyu terkejut, "Tuan muda, kapan Anda masih berpikir tentang merampok orang barbar? Apakah kamu tahu itu secara mengejutkan?" Ren Xiaosu berkata, "Kali ini aku keluar dari Zuo Yunsan. Aku harus menghantam pasukan utama untuk mengawal mereka setiap kali mereka mengangkut persediaan."
P5092 bukankah itu berarti bahwa ada terlalu banyak pengepungan ekspedisi di luar Zuo Yunsan, kemudian memaksa mereka untuk menjadi penjaga makanan. Tanpa kekuatan utama untuk mengawal persediaan. Bahkan tidak ingin mengangkut persediaan. Dengan cara ini, Zuo Yunsan apakah ada lebih sedikit pasukan di sana? Faktanya, Ren Xiaosu mempengaruhi situasi di Zuo Yunsan dengan kekuatannya sendiri. Pada titik ini, P5092 berada di tengah penyebaran rencana pertempuran secara defensif. Saudara-saudara Wang Yun di pegunungan tiba-tiba mengembalikan berita. Di luar Zuo Yunsan, 25.000 tentara meninggalkan Zuo Yunsan. Setelah mendengar berita ini, semua orang di seluruh batalion komando membeku. Wang Yun bertanya-tanya kemana orang barbar itu pergi. Mengapa dia pergi tiba-tiba? Bukankah dia memukul Zuo Yunsan? Itu pasti pertarungan, kata P5092. Lalu mengapa mereka pergi? Wang Yun bertanya. P5092 berpikir sejenak dan berkata, apakah Anda pikir mereka mungkin menangkap komandan muda? Wang Yun meneguk AC, 10.000 orang akan menangkap komandan muda itu. Tidak. Tapi aku tidak bisa memikirkan penjelasan lain, pikirnya, aku hanya ingin tahu apa yang dilakukan Marsal muda itu pada ekspedisi. Hanya Nol yang merupakan situasi paling jelas yang telah mendeteksi pergerakan pasukan ekspedisi melalui satelit pagi-pagi sekali dan memberitahu keluarga Wang tentang pergerakan para prajurit ini. Di bawah perhatian satelit, pasukan ekspedisi merelokasi 2 unit utama dari Zuo Yunsan dan 2 unit utama dari Gunung Danyu. Arahnya dilingkari. Namun, kecepatan pergerakan Ren Xiaosu jauh lebih cepat daripada pasukan ekspedisi. Saat ini, Ren Xiaosu menemukan unit transportasi material lain di utara, dan mereka dibunuh dengan tangan. Ini seperti tamparan di hadapan pasukan ekspedisi. Setelah begitu banyak pasukan diburu, mereka dirampok lagi, yang memalukan bagi pasukan ekspedisi. Dan betapa sombongnya musuh ini. Pada saat ini, Wang Ran menerima telepon dari Komando Danisan, dan Wang dan Brigade Tempur ke-6 berbagi informasi ini. Ketika semua orang mendapatkan berita yang pasti, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Wang Yun terdiam lama, anak muda yang tampan. Pada malam hari, Ren Xiaosu membawa Dahuyu dan Yan Yeyu untuk mencari tempat lewat untuk istirahat sebentar. Di negeri liar ini, bahkan api unggun tidak bisa dinyalakan karena mengejar pasukan. Malam musim semi masih agak dingin. Ye Yeyu bersandar di lereng bukit dan mendengkur. Pria gemuk Beijing kelelahan dalam 2 hari terakhir. Kebugaran fisiknya jauh lebih buruk daripada Ren Xiaosu dan Dahuyu. Namun, dia tiba-tiba terbangun tepat saat dia mendengkur. Ren Xiaosu meliriknya, ada apa? 4 korps ekspedisi berhenti, kata Ye Yeyu dengan tergesa-gesa. Namun, tim 80 orang mendekati kami dengan cepat. Api orang-orang ini dalam persepsi saya sangat kuat dan mereka berada di barbar. Tuan. Dahuyu memandang Ren Xiaosu. Orang barbar harus menemukan bahwa kita tidak terlalu banyak dan orang-orang ini telah menyadari bahwa mobilitas pasukan besar terlalu miskin untuk mengejar kita. Sehingga mereka mengumpulkan para tuan bersama-sama dan melakukan pengejaran cepat. Ren Xiaosu memandangi hutan belantara yang gelap dengan sedikit cemas, kalau begitu mundur, kalian berdua dan kembali ke Zuo Yunsan. Si barbar mengirim 80 tuan untuk memburu mereka, dan sepertinya ada cara untuk menemukan mereka secara akurat, yang membuat Ren Xiaosu mengerti bahwa sudah waktunya untuk menutup. Dahuyu masih sedikit tertarik pada saat ini, ayo pergi seperti ini. Ayo pergi, Ren Xiaosu tersenyum, aku juga menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka di Zuo Yunsan. Bab 949, Pengejaran dan Pembunuhan Balasan. Tiba-tiba pelarian yang sangat mengasyikkan dimulai di hutan belantara. Setelah istirahat singkat, Ren Xiaosu, bersama Dahuyu dan Si Yeyu, mencoba untuk menghindari pengejaran tuan si barbar dan mendekati Zuo Yunsan dengan cepat. Namun, saya tidak tahu bagaimana orang barbar itu melakukannya, tetapi mereka selalu di belakang mereka. Awalnya, Xiaosu ingin mengambil kesempatan untuk melawan tuan barbar ini, tetapi kemudian saya mendengar bahwa Ye Ye menggambarkan bahwa hampir semua tuan barbar ini memiliki kekuatan T5. 8 T5 sedang berburu di belakangnya, dan bahkan Ren Xiaosu agak keras kepala bahkan setelah mendengarkan.
Dalam hal ini, melawan adalah murni sampai mati. Selain itu, dalam persepsi Xie Yeyu, 4 unit ekspedisi utama di hutan belantara masih bekerja sama dengan tuan-tuan barbar ini untuk mengejar mereka. Ketika mereka mencoba untuk pergi ke Zuo Yunsan, kekuatan utama lawan bahkan melintas di depan mereka. Jika bukan karena kemampuan untuk memahami Ye Yeyu, mereka akan bertabrakan satu sama lain. Tentu saja, jika tidak ada Ye Yeyu, Ren Xiaosu akan kembali ke Zuo Yunsan sejak lama, tidak akan ada yang namanya menyergap kekuatan utama pasukan ekspedisi. Perlahan-lahan, Ye Yeyu sedikit cemas, dia terengah-engah saat dia melarikan diri. Tuan barbar di belakangnya semakin dekat dan dekat, apa yang akan kita lakukan? Sejujurnya, Ye Yeyu benar-benar sedikit panik. Pada saat ini, dia hanya membenci bahwa dia biasanya tidak banyak berolahraga, bahkan jika dia berolahraga. Sekarang mereka secara bertahap dikejar, dan Ye Yeyu tahu betul bahwa ini karena dia telah menurunkan kecepatan Ren Xiaosu dan Dahuyu. Jika itu Ren Xiaosu dan Dahuyu, aku takut bahwa orang-orang barbar ini telah dibuang. Lagi pula, kedua orang ini kecepatannya masih sangat cepat. Faktanya, fisik Ren Xiaosu tidak dapat dibandingkan dengan T5 sekarang, tetapi meskipun kekuatan orang barbar ini dapat dibandingkan dengan T5, kelincahannya sedikit lebih buruk. Yang mirip dengan Ren Xiaosu. Selama dia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, orang barbar di belakang mencoba untuk mengejar ketinggalannya. Tapi Ye Yuyu berbeda. Kelincahan Ren Xiaosu adalah 17.1, dan kelincahannya adalah 6. Oleh karena itu, apa yang paling dikhawatirkan Ye Yeyu sekarang adalah bahwa Ren Xiaosu akan langsung menjatuhkannya untuk menyingkirkan orang barbar. Dahuyu melirik Ye Yeyu, pria tua itu seperti hantu, dan melihat melalui pikiran Ye Yeyu sekilas. Dia tidak marah, tenang, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan menunggu sebentar dan aku akan menunda luangkan waktu sebentar. Ye Yeyu menangis dan bergumam, selama aku bisa selamat, aku akan berada di barat Laut Daxing, dan aku akan berada di barat Laut Daxing. Pada saat ini, sosok tiba-tiba berlari di sisi lain dari hutan belantara, dan Ye Yeyu melihat dengan penuh perhatian. Bukankah ini topeng putih? Sebelumnya, Xiaosu telah menjaga Laosu di luar, tapi sekarang dia memanggil Laosu untuk melarikan diri. Setelah Laosu bergabung dengan mereka, dia benar-benar membawa Ye Yeyu di pundaknya dan berlari tanpa usaha. Ren Xiaosu tersenyum riang, dengan begini kamu bisa pergi dengan kecepatan penuh dan membiarkan orang biadab di belakang kentut pergi. Sekarang Laosu memiliki 35 kekuatan dan ketangkasan 34,2, jika orang barbar di belakang masih sangat dekat, Ren Xiaosu akan membiarkan Laosu berlari bersamanya. Pada saat ini, Ye Yeyu dibawa oleh Laosu di pundaknya. Meskipun dia muntah, dia melihat bahwa dia tidak harus mati dan dengan tegas dihidupkan kembali. Tuan, mari kita singkirkan mereka. Namun, Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tidak, kamu tidak bisa membuangnya terlalu jauh. Kamu harus mengejar mereka. Yun Yuyu dan Dahuyu berkata sejenak, Tuan muda ini Tuan 85. Jangan bermain api. Tenang, kata Ren Xiaosu, aku punya sesuatu dalam pikiran. Mereka berangkat 90 km dari Gunung Zuoyun. Menurut perkiraan Ren Xiaosu, mereka akan membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai terowongan dan kemudian kembali ke posisi bertahan melalui terowongan. Tentu saja, ini masih karena mereka harus menghindari pasukan ekspedisi yang menghalangi jalan, jika tidak kecepatan akan lebih cepat. 1 jam kemudian, Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, Yu Yeyu, seberapa jauh orang biadab di belakang kita? Yun Yeyu berkata, muntah empedu, sekitar 1,5 km. Apakah ada intersepsi oleh pasukan ekspedisi di depan? Tanya Ren Xiaosu. 10 km di depan, pihak lain sudah dalam posisi, kata Ye Yeyu. Tampaknya pihak lain menduga bahwa kita akan kembali ke Zuo Yunsan, jadi kami menunggu di sana terlebih dahulu. Saat mereka melarikan diri, pasukan ekspedisi bahkan menghentikan posisi ofensifnya dan mengirim 2 pasukan utama untuk menghalangi jalan guna mencegat Ren Xiaosu di luar Zuo Yunsan. Namun, Ren Xiaosu menilai jaraknya. Jika jaraknya 10 km, pihak lain tidak akan bisa menghalangi mereka karena pintu masuk yang asli ada di antara mereka dan pasukan ekspedisi.
Ye Yeyu dan Dahuyu tidak tahu hal-hal otentik. Melihat tentara di depan dan mengejar, tapi Ren Xiaosu tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan arah. Rao adalah Dahuyu yang sedikit bingung, "Tuan, mari kita bunuh, apakah ada jalan keluar?" "Tenang, tidak perlu itu." Ren Xiaosu tertawa riang. 20 menit kemudian, 80 orang barbar perlahan-lahan melihat kekuatan utama pasukan ekspedisi di Cakrawala di depan, tetapi orang-orang yang mereka kejar telah pergi. Jalan di antara mereka dan kekuatan utama ekspedisi itu kosong. Seorang barbar berteriak, "Anatoli, bagaimana dengan mereka? Apakah Anda kehilangan baunya?" Anatoli bertanya-tanya, "Tidak, baunya ada di depan." Pria yang berbicara itu tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah, dan dia bergegas maju, hanya kehabisan 200 meter, dan tiba-tiba melihat pintu masuk selebar 1 meter di tanah. "Mereka melarikan diri dari sini," kata Duri marah, "di mana terowongan ini mengarah?" Terlepas dari mana itu mengarah, Jenderal memerintahkan kematian dan harus mengejar mereka. Anatoli berkata, "Pergi, bahkan jika ada labirin di bawah tanah, aku masih bisa menemukannya dengan bau." "Tidak," kata orang biadab yang berbicara sebelum berkata negatif, 20 orang turun, dan sisanya tetap di tanah untuk waspada. Lagi pula, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam, dan itu dapat menyebabkan masalah jika kita bergegas masuk. Oke, 20 orang masuk ke terowongan. Dengan mengatakan itu, para barbar bergegas masuk, meninggalkan 60 orang di tanah menunggu tentara datang. Namun, ketinggian Ren Xiaosu berlari di terowongan, bahkan di kepala, karena Ji Ziang menggali sesuai dengan ketinggian Ren Xiaosu. Ketinggian terowongan hanya 10 cm lebih tinggi dari ketinggian Ren Xiaosu. Ren Xiaosu sekarang tingginya 1,81 meter, tetapi sebagian besar orang barbar tingginya sekitar 1,95 meter, sehingga orang-orang barbar yang berlari di terowongan sangat sedih. Tapi si barbar merasa bersyukur bahwa tidak ada labirin di bawah tanah, hanya ada satu cara. "Tunggu, kita tidak bisa mengejar lagi. Terowongan ini mengarah ke Zuo Yunsan, mungkin itu akan langsung memasuki posisi defensif mereka," kata seorang barbar dengan cemas. "Pada saat itu, kita hanya akan memiliki 20 orang, tetapi mereka memiliki ribuan." Orang-orang barbar tidak bodoh, dan segera mereka menebak kemana terowongan ini menuju. Si biadab di terowongan berhenti perlahan, salah seorang dari mereka mencibir, "Ini mencoba membawa kita ke posisi bertahan untuk membunuh, tetapi dia juga terlalu memandang rendah kita." Orang terakhir yang memberitahu 20 tentara di tanah turun, dan kemudian memberitahu pasukan utama Zuo Yunsan, "Kita sekarang akan menerobos dari dalam mereka." Dan memberikan kekuatan utama kesempatan untuk membuat terobosan positif. Rencana para barbar terbentuk secara instan, jika terowongan ini benar-benar mengarah ke posisi defensif, maka 40 tuan mereka tiba-tiba muncul di posisi defensif. Bagaimana mereka dapat menyebabkan kerusakan pada posisi defensif Central Plains? Meskipun mereka akan mati, demi kemuliaan ekspedisi, kematian bukanlah apa-apa. Selama irama defensif dari posisi defensif dapat terganggu dan kekuatan utama akan mendarat pada posisi defensif ini, maka pengorbanan mereka akan berharga. Dan nama mereka akan terukir di monumen batu di depan istana raja. Memikirkan hal ini, tuan barbar itu tiba-tiba bersemangat, dan seseorang berteriak, "Biarkan pasukan utama mengambil baju besi berat mereka. Ingat, pertahankan formasi, jangan mencoba untuk keluar dari lubang setelah melihat lubang itu terang, tetapi Anda harus gemuruh. Tutupi telinga Anda untuk memecahkan tanah dari tengah terowongan. Ini akan membuat mereka lengah." Bahkan, mereka semua tahu bahwa semua orang telah mengejar Central Plains ini begitu lama, dan mereka harus masuk untuk melihat, jika tidak, mereka tidak berdamai. Dan ada perintah kematian jenderal di belakang mereka. Seorang penguasa barbar dengan pangkat militer tertinggi dengan tegas berkata, "Jika Central Plains mengubur bahan peledak di ujung terowongan, Anda dapat menggunakan Ariksai untuk melindungi saya dari semua guncangan, mengerti?" Setelah mengatakan itu, orang-orang barbar kembali ke tanah, dan setelah semua mengenakan baju besi yang berat, mereka kembali memasuki terowongan. Pada saat ini, Ren Xiaosu telah kembali ke posisi bertahan dan dengan sungguh-sungguh berkata kepada Ji Ziang, "Mari kita mulai."
Begitu kata-kata itu jatuh, Ji Xiang mengendalikan medan dan menghubungkan pintu keluar terowongan dengan septic tank 6.000 orang. Wang Yun bergumam, mereka mungkin memiliki bayangan psikologis seumur hidup. Bab 950, Daji. Sebelum Ren Xiaosu berangkat, dia menarik Ji Xiang dan menggumamkan sesuatu, di mana Wang Yun samar-samar mendengar kata-kata tentang tangki septik. Oleh karena itu, pada saat itu Wang Yun samar-samar menebak apa yang mungkin dilakukan Ren Xiaosu. Koneksi antara terowongan dan septic tank menyulitkan orang untuk memiliki hubungan yang baik. Namun, bahkan jika Anda memiliki beberapa persiapan psikologis, ketika adegan yang sulit untuk dijelaskan muncul, semua orang masih merasa agak kejam. Tangki septic tank turun dengan cepat dengan hanya 5 menit dan septic tank setengah kosong. P5092 diam. Dia telah mempelajari urusan militer selama lebih dari 10 tahun, dan untuk pertama kalinya dia melihat seseorang melakukan hal semacam ini di medan perang. Saya harus mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan Ren Xiaosu di medan perang benar-benar dapat digunakan sejauh mungkin untuk kemenangan. Pada titik ini, Zhuo Yunsan sekali lagi mengantarkan serangan kekuatan utama korps ekspedisi, dan melihat orang-orang barbar bergegas dari gunung dan ladang. Hanya saja mereka belum tahu betapa kejamnya hal yang dialami tuan mereka. Wang Yun mengalihkan pikirannya dan membayangkan bahwa jika seseorang menggunakan metode ini untuk menangani dirinya sendiri, maka akan ada mati rasa di kulit kepala. Ren Xiaosu bertanya pada Ye Yu, kemana perginya orang-orang barbar di bawah ini? Di sana, mereka bergerak cepat, dan aku berharap mereka akan bertemu, dalam 1 menit, kata Ye Yu, tersandung, dan dia tidak ingin mengatakan ini karena dia agak sakit. Ren Xiaosu memandang Ji Xiang, dan kemudian menunjuk ke sebuah lokasi, di sana potong jalan belakang mereka, tinggalkan lubang ventilasi di belakang mereka. Oke, Ji Xiang mengangguk. Pada saat ini semua orang mengerti bahwa Ren Xiaosu belum berencana untuk membiarkan orang-orang barbar ini pergi dari awal. Di terowongan, Anatoli di depan tim tiba-tiba berkata, aku mencium bau aneh. Anatoli adalah beruang gila, di tim master ini yang bertanggung jawab untuk melacak Ren Xiaosu dengan indera penciumannya, dan kemudian setelah dia selesai berbicara. Orang barbar di belakang tidak berperawakan baik, bahkan jika Anda tidak memiliki indera penciuman, kita semua mencium bau aneh ini baunya. Selama pembicaraan, mata para barbar menyipit, bukan karena mereka menangis sedih, tetapi karena baunya terlalu pedas, dan mereka sangat naik. Mundur, mundur, Anatoli tiba-tiba menggeram. Tidak seperti imajinasi mereka, musuh tidak menanam bom di terowongan, tetapi menggunakan cara yang lebih tercela. Namun, ketika mereka ingin berbalik dan kembali dari lorong di belakang mereka, mereka tiba-tiba menemukan bahwa jalan di belakang mereka telah ditutup, hanya menyisakan lubang knalpot paha tebal. Di sini, Ren Xiaosu meminta Ji Xiangliu untuk membuat mulut yang murni untuk hal-hal yang tak terlukiskan itu. Pada saat orang-orang barbar menemukan bahwa jalan di belakang mereka sudah benar-benar tertutup, mereka sudah mulai diliputi oleh semburan kuning. Seorang biadab segera memerintahkan, buka lantai atas terowongan. Kita sekarang sangat dekat dengan tanah. Kita harus dapat membuka tanah, mendengus. Orang-orang barbar lainnya menyipitkan mata karena suara tenggelam yang dibuat oleh mulut kawan itu, hampir muntah. Namun, mereka tidak jauh lebih baik, orang biadab menyaksikan semburan kuning meluap pahanya dan berusaha untuk memukul tanah di atas kepalanya. Dengan hanya satu pukulan, lapisan tanah menjadi sedikit longgar, cepat dan pukul lapisan tanah di atas kepala Anda, mendengus-mendengus. Pada saat ini, Ren Xiaosu dan yang lainnya berdiri di posisi defensif dan diam-diam menyaksikan kekuatan utama tentara ekspedisi mendekat dengan cepat. Melihat P5092 dengan teleskop militer, dia tiba-tiba bersorak. Kali ini, kekuatan utama orang barbar datang dengan sangat tergesa-gesa, dan bahkan formasi itu tidak rapi, yang merupakan kesempatan langka bagi kita. Dalam keadaan normal, bahkan jika seorang barbar datang untuk menyerang posisi defensif, itu akan sangat pintar, tetapi sekarang, untuk berpacu dengan waktu. Pihak lain dan master barbar di terowongan harus tidak sinkron satu sama lain, tetapi mereka tidak memperhatikan aturan, dan hanya ingin menyerang posisi pertahanan dengan kecepatan penuh. Ini menyisakan banyak kekurangan.
P5092 segera mengeluarkan perintah perang, jangan terburu-buru kali ini, biarkan mereka mendekat, aku akan memakan unit ini langsung hari ini. Setelah berbicara P5092 memandang Ren Xiaosu, Tuan muda, ini adalah kesempatan yang Anda buat untuk posisi defensif. Batuk, kunci rendah, kata Ren Xiaosu. Selama pembicaraan, pasukan utama pasukan ekspedisi akan tiba sebelum pertempuran, tetapi perwira pasukan utama ini sedikit bingung. Bukankah dia mengatakan bahwa bagian dalam dan luar harus digabungkan, mengapa posisi pertahanan dataran tengah tampaknya tidak bergerak? Apakah tuannya sendiri gagal? Tidak, saya belum pernah mendengar ledakan atau tembakan sebelumnya. Dia sangat jelas tentang kekuatan para master itu. Dia akan dibunuh oleh Central Plains tanpa alasan. Ya, tuan-tuan ini mungkin sedang menunggu serangan tingkat lanjut mereka. Bagaimanapun, berbahaya untuk menerobos terowongan. Tanah menarik perhatian dataran tengah, sehingga mereka dapat menutupi tindakan mereka. Ya, itu pasti. Menyerang, menyinggung penuh. Tut berteriak keras, tiupkan tandukku. Perintah pasukan barbar pada dasarnya dikendalikan oleh suara bendera dan tanduk, sehingga ketika tanduk panjang berbunyi, semua tentara dari pasukan utama mulai berlari menuju posisi defensif. Terlepas dari hidup dan mati. Namun, sebelum mereka bergegas di bawah posisi defensif, sebidang tanah di depan mereka tiba-tiba retak, dan kemudian semua blok bumi runtuh. Ketika tentara barbar penyerang ini mencium bau yang keluar dari tanah, mereka memuntahkan beberapa di tempat. Kemudian, ketika toren kuning merangkak keluar dari beberapa orang yang dibungkus dengan sepatu bot, mereka bahkan muntah lebih banyak lagi. Anatoli menyeka wajahnya dan berteriak, angkat, aku Anatoli, seorang striker ekspedisi, dan bergegas untuk menarik yang lain. Namun, tentara barbar lainnya menatapnya dan ragu-ragu selama beberapa detik tanpa bergerak maju. Pertama-tama, pemandangan semua orang agak aneh, dan semua orang tidak bisa melihat wajah Anatoli. Kedua, benar-benar menjijikkan, dan sedikit tidak terkendali. Apa yang kamu lakukan? Cepatlah, geram Anatoli. Tapi jawaban untuknya kali ini adalah suara tembakan pada posisi bertahan. Dideru penembak jitu, Yang Xiaoquan menerima instruksi dari Ren Xiaosu, dan menembak langsung ke semua orang barbar yang keluar dari terowongan. Menurut Ren Xiaosu, dia tidak perlu peduli dengan orang lain, dia hanya perlu menembak tuan-tuan barbar ini. Ketika pertempuran dimulai, lebih dari selusin posisi senapan mesin pada posisi defensif ditembakkan secara instan. Pada hari terakhir, mereka telah mengkonsumsi hingga 2.000 pasukan barbar, dan kali ini, itu jelas merupakan pukulan Brigade Tempur ke-6 terhadap ekspedisi kesempatan terbaik. Dengan suara tembakan, mata semua prajurit Brigade Tempur ke-6 memancarkan cahaya yang tak terbayangkan, setelah menghabiskan 3 hari dalam posisi defensif ini. Semua orang tahu bahwa bahkan jika kekuatan mereka diubah menjadi 10, seluruh pasukan dapat hilang. Di sini, mereka sekarang membutuhkan kemenangan besar untuk meningkatkan moral. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.